Pernah kebayang nggak ada air terjun yang super keren tapi lokasinya bukan di tengah hutan belantara, melainkan di dalam salah satu kebun botani paling terkenal di Indonesia? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal Curug Ciismun, sebuah permata yang tersembunyi di jantung kebun raya Cibodas. Coba deh bayangin serunya. Buat sampai ke air terjun ini, kamu nggak lewat jalan setapak biasa, tapi harus menjelajahi sebuah taman raksasa dulu. Nah, petualangan ganda inilah yang bikin Curug Ciismun jadi spesial banget. Oke, ini dia rencana perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu sebesar apa sih taman bermain kita ini. Terus kita susun rute terbaiknya. Abis itu kita bakal bayangin gimana rasanya ada di sana. Baru deh kita rinci semua persiapan yang kamu butuhin. Bahkan ada opsi buat perpanjang liburan. Siap? Yuk mulai! Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama rumahnya, yaitu Kebun Raya Cibodas. Ini bukan sekedar taman biasa loh. Skala dan keindahannya itu sendiri udah jadi bagian dari pesona air terjunnya. Luasnya itu 80 hektar. Biar kebayang, itu kira-kira setara sama lebih dari 110 lapangan bola. Jadi ini bukan cuma taman, tapi sebuah dunia hijau yang luas banget, di mana Curug Ciismun cuma salah satu dari banyak keajaiban yang bisa kamu temukan. Nah, sekarang lokasinya. Kita ada di ketinggian 1.200 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Pantesan aja udaranya sejuk dan seger banget begitu kamu sampai di kawasan Cibodas. Pas banget buat kabur dari panasnya kota. Dan inilah dia bintang utamanya. Air terjunnya sendiri punya ketinggian yang lumayan bikin takjub. Sekitar 25 sampai 30 meter. Udah cukup tinggi buat menciptakan pemandangan yang dramatis dan suara gemuruh air yang bikin rileks. Oke, jadi biar jelas nih lokasinya. Curug Ciismun itu jaraknya sekitar 1 kilometer dari pintu timur kebun raya. Dan yang lebih penting, ini bukan cuma tempat wisata biasa, tapi bagian dari kawasan konservasi besar, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Keren kan? Oke, lokasinya udah jelas. Sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Yuk kita bedah rute dan perjalanan yang bakal ngebawa kamu langsung ke depan air terjun ini. Buat sampai ke Cibodas, pilihannya ada beberapa. Jaraknya lumayan dekat dari Cianjur ataupun Bogor. Paling gampang ya pakai kendaraan pribadi. Tapi tenang, buat para backpacker, kamu bisa naik angkutan umum ke Pasar Cipanas. Nah, dari situ banyak ojek yang siap nganterin kamu. Gampang kok. Nah, pas udah di dalam kebun raya, petualangannya baru dimulai. Awalnya sih jalannya masih aspal mulus, gampang banget, sekitar 10 menitan lah. Tapi siap-siap ya, 400 meter terakhir medannya berubah jadi jalur bebatuan yang bisa jadi licin. Pokoknya di sini wajib ekstra hati-hati. Dan setelah perjalanan singkat tadi, sampailah kita. Yuk kita bayangin gimana rasanya pas udah berdiri di depan Curug Ciismun. Apa yang bakal kamu lihat, dengar, dan rasakan. Pengalaman di sana itu bisa banget dirangkum sama kalimat ini. Jadi kamu bukan cuma melihat air terjunnya, tapi benar-benar merasakan kehadirannya. Percikan airnya yang kuat itu menciptakan kabut sejuk yang langsung bikin segar udara di sekitar kamu. Pemandangannya itu, wah, kayak masuk ke dunia lain yang masih asli banget. Kamu bakal dikelilingi sama hijaunya hutan yang rapat, dan di bawahnya ada sungai berbatu yang airnya ngalir deras. Suasananya benar-benar alami dan murni. Gimana? Udah mulai pengen ke sana kan? Pastinya dong. Oke, sekarang kita bahas yang penting-penting nih. Info praktisnya biar perjalanan kamu ke sana lancar jaya. Ini penting nih, jam bukanya dicatat ya. Kawasannya buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Saran saya sih datang pagian aja biar lebih puas jelajahnya dan gak keburu-buru sebelum gerbangnya ditutup. Soal biaya, tenang aja, ramah di kantong kok. Tiket masuknya cuma 16.500 perak per orang. Parkirnya juga murah, 20.000 buat mobil dan 5.000 buat motor. Dengan harga segitu, kamu udah bisa nikmatin seluruh kebun raya Cibodas plus air terjunnya. Mantep kan? Tenang, soal fasilitas kamu nggak perlu khawatir. Setelah capek jalan, ada toilet, ruang ganti, bahkan warung-warung kecil buat isi perut atau sekedar ngopi sambil nikmatin pemandangan. Semuanya udah tersedia dekat area air terjun. Terus gimana kalau sehari rasanya kurang? Eits, tenang aja. Ada kabar baik nih. Kamu bisa banget perpanjang petualanganmu dengan menginap di kawasan ini. Buat yang suka camping, ada dua pilihan nih. Ada Bumi Perkemahan Mandela Wangi, biayanya 30.000 per orang, dan di sini kamu bahkan bisa sewa alat kemah.
Pilihan lainnya ada Mandalakhi Tree, yang harganya lebih murah, cuma 15.000 per orang. Tapi kalau camping bukan gaya kamu, ada juga loh pilihan yang lebih nyaman. Ada cottage yang bisa disewa di dalam kawasan kebun raya. Harganya mulai dari Rp550.000 per malam. Eits, jangan lupa, jalan-jalan belum lengkap kan kalau nggak bawa oleh-oleh? Sebelum pulang, sempetin deh mampir ke kios-kios souvenir. Kamu bisa nemuin banyak banget barang, dari mulai kaos sampai kerajinan lokal buat kenang-kenangan. Jadi kesimpulannya, Curug Ciismun itu lebih dari sekedar air terjun. Ini tuh paket lengkap pengalaman 2 dalam 1. Petualangan di Taman Botani kelas dunia, yang puncaknya adalah pesona air terjun yang megah. Sebuah pelarian ke alam yang gampang dijangkau, tapi kesannya mendalam banget. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi worth it nggak sih ke sana? Tapi lebih ke, kira-kira kejutan apa ya yang bakal kamu temuin di perjalananmu sendiri menuju air terjun tersembunyi ini?